Shalom Aleichem, Besem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tangianta BPS Ciamik. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Tema ini begini judulnya. Mengaku namun tidak percaya. Mengaku namun tidak percaya ya. Ya, banyak orang cuman mengaku tetapi tidak percaya, saudara-saudara. Mengaku itu dengan apa? Dengan mulut. Kalau percaya dengan hati, ya. Mengaku dengan mulut atau berseru dengan mulut, percaya dengan hati. Banyak orang yang cuman mengaku tetapi tidak percaya. Roma 10 ayat 9. Mengaku dengan mulut Yesus Tuhan dan percaya bahwa Yesus itu bangkit, maka kamu akan diselamatkan. Ingat, mengaku iya, percaya iya, baru kalian diselamatkan. Ayat 10, Roma 10 ayat 10, sebab dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Jadi percaya itu dengan hati, mengaku itu dengan mulut. Mari kita cross check dengan Matius 7 ayat 21. Bukannya orang yang berseru itu sama dengan mengaku ya, dengan mulut ya. Tuhan, Tuhan, melainkan yang seturut kehendak Bapakku ya, bukan hanya mengaku Yesus Tuhan. Ya, di luar sana banyak yang gitu. Ya, teriak-teriak, berseru-seru, mengaku dengan mulut, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ya. Ya. Lalu di ayat 22, Tuhan, Tuhan, ya. Bukankah aku bernubuat? Bukankah aku mengusir setan? Bukankah aku membuat mujizat demi namamu? Di ayat 23, Yesus berkata, sorry, enyahlah, aku tidak mengenal engkau pembuat kejahatan. Apa jahatnya Pak? Karena cuman mengaku tok, tapi tidak percaya. Ya, jadi orang yang teriak-teriak, Yesus Tuhan, dalam nama Yesus kamu sembuh. Ya, in the name of Jesus be healed. Ya, itu cuman teriak, tapi tidak percaya. Kok bisa sembuh Pak? Nah, itu beda lagi. Karena kesembuhan bisa berasal dari iblis. Iblis bisa membuat kesembuhan? Bisa. Kenapa tidak? Lukas 11 ayat 19, 18, 19, 20 itu. Beelzebul juga bisa membuat mujizat, bisa membuat kesembuhan. Matius 24 ayat 24. Mesias Nabi palsu juga membuat mujizat. Ya. Oke. Jadi mari kita bahas ya. Karena banyak yang mengaku doang dengan mulut tetapi tidak percaya di dalam hati. Apa sih definisi percaya? Ya, percaya itu harus di dalam hati. Jadi mengaku dengan mulut bahwa Yesus Tuhan, lalu percaya bahwa Yesus itu bangkit ya. Tentu saja kalau bangkit menjadi Tuhan ya. Yesus Tuhan ya. Anda percaya Yesus Tuhan? Kalau mengaku ya Pak, tapi kalau percaya mari kita uji apakah Anda percaya Yesus Tuhan. 1 Korintus 8 ayat 6, hanya ada satu Allah yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Perhatikan frase kata ini ya, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Lalu hanya ada satu Tuhan yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Kan podo wae, sama saja toh, frase kata yang daripadanya berasal segala sesuatu dengan yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, podo wae sami mawon. Makanya Tuhan itu sama dengan Allah, punya nama diri yaitu Yesus Kristus. Bukti bahwa Tuhan itu pasti Allah. Sama dengan Allah mana? Markus 12 ayat 29, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Tidak dibilang Tuhan itu beda ya dengan Allah ya. Enggak. Saya ulang ya. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Berarti Tuhan pasti Allah.
Hanya ada satu Tuhan, hanya ada satu Allah, yaitu Yesus Kristus. Itu maksudnya 1 Korintus 8 ayat 6. Kecuali kalau pikiran Anda sudah mengatakan Allah itu pribadi. Ada pribadi Allah, ada pribadi Tuhan. Wah, wis ngaco. Dunia ini sesat itu kan karena pribadi, ya. Wahyu 1 ayat 8, Yesus bergelar Alfa Omega, Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Tuh, Yesus itu mengatakan aku Tuhan Allah. Jadi Anda jangan membedakan antara Tuhan dengan Allah. Nggak usah ditafsir. Ayat Alkitab mengatakan Tuhan Allah. Tuhan ya pasti Allah. Ya. Jadi siapa yang mengaku Yesus itu Tuhan, pasti percaya Yesus Tuhan, percaya Yesus Allah. Banyak yang mengaku Yesus Tuhan, tetapi tidak percaya kalau Yesus itu Allah. Contohnya Simon tukang sihir jalanan, ya. Kan di Indonesia ada itu, kebetulan sama dengan Kisah 8 ayat 9, 10 itu juga ada Simon tukang sihir jalanan. Simon kerjaannya nipu. Sama persis dengan Simon tukang sihir jalanan yang nyaru atau menipu di Indonesia, ya. Nipu kesembuhan itu semua tipuan, ya. Saya kalau Simon ada di sini, Simon tukang sihir jalanan ada di sini, langsung tak panggil polisi, tak suruh nangkep. Saya bisa buktikan itu palsu. Penyembuhan jalanan Simon itu palsu, tipuan. Sekarang katanya sudah nyampe ke Kalimantan, ya. Jadi video saya kemarin kan mengatakan Simon itu penipu, tangkap aja polisi. Ternyata sekarang sudah berhenti karena sama polisi sudah dikasih warning, Anda ternyata cuma nipu. Dan itu benar, ya. Dan penyembuhan jalan itu tipu sebab dia hanya koar-koar mengaku dengan mulut Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tetapi tidak mengakui Yesus Allah. Tanya itu Simon jalanan, apakah Anda percaya Yesus Allah? Allah kami Bapa, Pak. Nah, iya toh? Hanya mengaku dengan mulut tetapi tidak percaya. Wahyu 21 ayat 7, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya itu, dan aku menjadi Allahnya, dan ia menjadi anakku. Di ayat 3, mereka akan menjadi anaknya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ya. Yang duduk di tata surga itu berfirman, firman-Nya semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa Omega, yang awal dan yang akhir. Jadi siapa yang ngomong ini? Yesus. Yesus duduk di mana? Duduk di tata surga. Yesus sebagai apa? Sebagai Allah. Yesus sendiri ngomong Tuhan Allah. Ya. Jadi bagaimana kalau Allahnya masih Bapa? Ya Anda tidak selamat. Simple toh. Ya Anda hanya ngaku doang dengan mulut, tetapi tidak percaya dalam hati. Banyak pendeta yang melintir Allah Esa. Menyembah itu bolehlah, mau Yesus mau jadi anak, mau jadi apa, kan ke Yesus juga katanya, ya. Hati-hati saudara, penyesat seperti itu, ya. Anda hari ini nyembah Bapa dijamin tidak selamat. Hari ini Anda menolak Yesus satu-satunya Allah, dijamin tidak selamat. Jangan main-main dengan keimanan, ya. Banyak orang cuma mengaku dengan mulut. Yesus Tuhan, Yesus Allah, ngaku doang. Imannya mah enggak, hatinya mah enggak. Hatinya tetap Bapa. Aku juga nyembah Bapa, Bapa boleh lah. Apa sih bedanya nyembah Bapa sama sembah Yesus? Kan sama-sama orang Kristen. Ya beda dong. Yesus bilang kalau kamu tidak percaya akulah dia, mati dalam dosamu kok. Itu persis sama dengan orang Yahudi masih ngotot nyembah Yahweh. Padahal Yesus sudah di depan dia jadi manusia. Yahweh sudah jadi manusia namanya Yesus. Lagi dialog sama orang Yahudi. Yahudinya ngotot tetap nyembah Yahweh. Yesus bilang, iblis jadi bapamu, kamu ular beludak. Tritunggal juga ngotot. Yesus sudah naik ke surga sebagai Allah, tetap ngotot nyembah Bapa. Makanya Yesus bilang, mati dalam dosamu, kambing terkutuk. Anda yang tidak jelas, ya toh, kesana kemari gara-gara ngikutin pengajarannya pendeta-pendeta, ya. Contohnya misalnya pendeta janji terus. Itu pengajarannya seperti itu. Ya dari dulu tidak pernah berubah, ya. Pengajarannya menyeh-menyeh, tidak. Pokoknya spesialis ragu-ragu itu janji terus itu udah pokoknya. Kalau Anda cari pendeta yang spesialis ragu-ragu itu dia itu. Anda tanya coba, saya jeglekin tuh. Saya bikin nyungsep bahwa di surga tidak ada Bapa. Megap-megap dia. Ketika kita dialog doa Bapa kami toh, debat doa Bapa kami, di surga itu tidak ada Bapa, kok Anda masih doa Bapa kami, ya.
Saya aja tidak ngomong waras, enggak ngomong gitu. Tapi dia megap-megap, dia tahu di surga tidak ada Bapa, di surga yang ada Yesus. Kok kamu masih nyembah Bapa? Situ waras. Enggak Pak, enggak waras katanya. Makanya banyak orang yang cuman mengaku tetapi tidak percaya. Mengaku namun enggak percaya. Ngaku Yesus Tuhan tapi enggak percaya Yesus Allah. Padahal Tuhan pasti Allah. Selamat enggak Pak yang cuman mengaku tidak percaya? Tidak selamat. Padat, singkat, dan clear. Jadi jangan hanya cuman mengaku, tetapi Anda harus percaya. Maka Yesus berkata, berbahagialah yang tidak melihat, namun percaya. Percaya lebih utama daripada sekedar mengaku. Ya. Yang ngaku Yesus Tuhan banyak Pak. Tapi yang percaya Yesus Tuhan tidak banyak. Karena kalau Anda percaya Yesus Tuhan, Anda juga harus percaya Yesus Allah. Tidak mungkin Anda percaya Yesus Tuhan, tapi yang jadi Allahmu tetap Bapa. Tidak mungkin itu. Padat, singkat, dan clear. Yang mau ikut sekolah tinggi Alkitab silahkan, karena masih tetap dibuka supaya Anda semua tahu hal-hal seperti ini. Ini perlu Anda ketahui bersama bahwa di era corona ini bisa loh sampai lama ya. Karena era corona kan banyak yang sudah memprediksi nih ya, di luaran sana di medsos ya toh. Dari hitungan vaksin yang akan dibuat pun baru selesai kurang lebih 1000 hari. Jadi corona bisa saja sampai 1000 hari. Anda bayangkan gereja fisik sudah tidak berlaku, tidak ada lagi gereja fisik, ya. Anda kan mendapatkan hal-hal mengenai khotbah dari mana? Ya dari tayangan online lewat media sosial. Makanya tayangan online tidak boleh sembarangan ya. Begitu Anda sembarangan, Anda langsung dikritik tuh sama pemirsa ya. Kalau HTD sudah tahan kritik, Anda mau kritik apa saja tidak akan mempan saudara, sebab alkitabiah semua. Beda dengan yang lain ya toh. Yang lain muncul tayangan dikritik ya toh, dikritik yang menjadi sasaran tembak ya. Begitu ya, ikut sekolah Alkitab supaya Anda semua ngerti hal-hal seperti ini. Demi kemurahan Allah ya, supaya semua itu selamat. Allah mau semua selamat. Jangan mau lagi disesatkan oleh pengajaran Tritunggal, oleh pengajaran Allah Esa tapi palsu ya. Esa tapi palsu. Nggak berani tegas. Yesus Kristus nggak berani ya. Contohnya pengajaran dari pendeta Janji Terus JT, spesialis ragu-ragu ya. Spesialis ragu. Pendeta itu ada yang spesialis tuh, spesialis ragu-ragu. JT itu orangnya nggak berani tegas ya toh. Makanya kalau sama pendeta HTD nggak berani dia. Wah begitu tegas gitu pendeta HTD nggak berani dia. Ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta, BBS Ciamik. Amin.